Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Aku doakan kalian selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Dan untuk kali ini, aku ingin membacakan mengenai dalam diamnya dia saat ini. Pembacaan ini tidak berlaku untuk semua orang ya, teman-teman. Dan kalau misalnya kalian ingin melakukan personal reading berbayar, jadi aku tidak akan menerima ada orang yang tiba-tiba, Kak, aku sama dia gimana ke depannya, tapi kalian belum ikut aturan lakukan pembayaran, maka aku nggak akan balas. Oke? Lakukan pembayaran dan pengisian data. Jadi jangan sekali-kali chat aku dengan spamming yang begitu. Padahal kalian udah baca berbayar, jangan coba-coba gitu. Nanti kalau nggak aku report spam ya. Jadi jangan banyak yang chatting nggak jelas. Ini nomor bisnis, orang lain juga butuh, jangan spamming. Untuk pembacaan kali ini, aku akan buka dari 3 kartu dulu ya. Ini membaca energi yang kemarin, sekarang, besok gitu. Energi diamnya dia ya. Ini saya melihatnya dia kemarin-kemarin itu kayak menjalani sesuatu yang terus berulang-ulang namun tidak pasti. Kayak misalnya mengupayakan sesuatu tetapi nggak ada ujung-ujungnya. Kemudian yang sekarang ini dia itu ketika dia diam, dia itu kayak diam aja, kayak menunggu kira-kira apa yang bakalan datang ke kehidupan dia, apa yang bisa terrealisasi dalam kehidupan dia. Ya, selama tidak terkomunikasi sama kamu di sini ya, kerjanya dia ya hanya menunggu dan mungkin gak banyak bicara ya, tapi mungkin di sini dia menunggu ada kabar baik apa sih yang datang buat aku gitu. Dan di sini dekat ada energi The Moon. Kedepannya dia juga nggak tahu karena aku tidak melihat ada rencana apapun dari orang ini. Ya, sejak tidak terkoneksi dengan kamu atau lagi masa diam dengan kamu. Kita lihat dulu ya untuk beberapa hal yang difokuskan sama dia. Hal yang difokuskan sama dia di sini, dia tetap mencari namanya kesempatan. Kira-kira apa sih yang bisa dikerjain? Terus ada peluang apa sih di luar ini yang kira-kira membutuhkan skillku, jasaku dan lain-lain. Nah, kartu Page of Swords di sini dia tuh ada kayak keinginan untuk maju, teman-teman. Jadi energinya orang ini tuh lambat. Sebetulnya dari secara physically orang ini tuh kayak nggak bisa kerja terlalu keras gitu loh. Jadi dikit-dikit kayak ngerasa capek. Itulah yang menjadi hambatan dan halangan. Biasanya energinya ini biasanya dari water sign ya. Kemudian energi-energi yang dari kalau saya lihat biasanya dari energi yang mungkin kalau energi earth sign itu masih ada pergerakan gitu loh. Biasanya dari energi udara itu juga seperti itu gitu loh, maunya memang yang simple tapi dapat gitu ya, yang penting ada gitu, simple gitu. Mungkin kalau energi udara tuh kan biasanya banyak menggunakan ide, jadi kurang bergerak ya. Kalau misalnya memang energi earth sign, dia memang minim gitu loh, tapi mereka bergerak walaupun pelan gitu loh. Yang biasanya mengikuti itu biasanya udara dengan water sign atau energi air. Nah, yang saya lihat di sini juga bagaimana dia itu ibaratnya mengerjakan sesuatu tuh kayak memang sibuk tetapi kayak belum terarah dengan baik sih. Yang aku lihat juga di sini ya teman-teman, saya nggak tahu nih apakah orang yang berpasangan dengan kamu ini dia punya pekerjaan yang stabil atau enggak. Tetapi yang aku lihat di sini kadang-kadang dia itu kayak bosenan ya. Ada rasa kayak bosan kerja bentar terus kayak udah gitu. Itulah yang membuat mungkin
Ya, beberapa orang dengan beberapa karakter, ya kamu harus terima. Kemudian kita lihat lagi di sini. Apa yang mewakili perasaan dia kepada kamu? Tadi kita belum bicara masalah cinta sama sekali ya. Dan di sini aku akan coba menggunakan sekitar 5 kartu, dimana yang di tengah ini adalah energinya. Perasaan dia sama kamu, ya dalam kondisi yang seperti ini, walaupun dia tidak bicara, aku ngelihatnya Six of Cups, dia tuh masih kayak terbayang, masih ada rasa atau tarikan energi yang tertujunya sama kamu. Karena melihat mungkin, oh ya dia baru tersadar ternyata kamu tuh selama ini mensupport dan baik sama dia. Kemudian Six of Cups juga mengindikasikan bahwa dia selalu mengingat memori ketika bersama kamu. Pokoknya mengingat memori yang lama-lama bersama kamu. Yang aku lihat di sini ada kartu Knight of Wands sama kartu Knight of Cups. Di sini menunjukkan bahwa egonya tuh lagi besar ya teman-teman. Aku melihat orang ini energinya egonya lagi besar, kemudian dia tuh pengen melakukan sebuah perubahan tetapi masih kepentok sana sini, dimana energinya ke kamu tuh sebetulnya dia pengen nge-push supaya kamu bisa memberikan perubahan sama dia, kamu bisa mungkin ya perhatiin dia. Kalau dia banyak drama, dia cranky atau apa, dia tuh pengen kayak kamu tuh ngertiin dia gitu loh, kondisinya tuh ngertiin dia, walaupun dari cara bicara dia itu mungkin membuat kamu salah paham gitu ya, karena ujung-ujungnya biasanya ya terkait dengan masalah apa, materi ya, masalah materi. Dan ini menguji kesabaran kamu melihat dia itu kayak orang yang nggak bisa sabar dan selalu temperamen ya. Temperance itu sepertinya kayak gini loh teman-teman, kalian atau kamu melihat dia tuh lagi ada kondisi keuangan yang kejepit, ibaratnya rezekinya dia tuh belum dibuka lah kerannya sama semesta. Tetapi di sini ada keinginan dia tuh untuk nge-push kamu supaya kamu tuh memahami kondisi ini gitu loh. Sebagai orang yang mungkin dekat dengan seseorang ini, mungkin kamu akan berpikir, apakah aku harus memberikan bantuan berupa materi kah, berupa apa kepada dia supaya ringan gitu loh. Ya. Jadi yang aku lihat di sini sebetulnya yang baru bisa membantu dia secara nyata dan real, nggak cuma omong-omong doang, yaitu cuma kamu. Karena di sini ya yang paling baik, yang paling nggak banyak apa ya, nggak banyak tingkah gitu ya, nggak banyak AIUEO, nggak banyak syarat, kamu menolong dia dengan setulus hati. Itu yang saya lihat di sini. Apakah dia baik-baik saja tanpa kamu? Kayak juga ya. Karena aku ngelihatnya di sini ada beban. Berat. Makin berat. Maksudnya gini loh. Dengan meniadakan kamu di hidupnya dia, aku kayak ngelihat orang ini makin stuck, makin kebentur sama satu-satu masalah gitu loh. Ace of Cups dan ada kartu Ace of Wands. Di sini menunjukkan bahwa orang ini itu sedang berjuang, tetapi dia tidak berani kayak keluar dari zona nyaman. Aku bisa ngeliat ada seseorang di sini dengan tetap pandangannya sendiri, tidak mau keluar dari zona nyaman. Dia punya sesuatu yang memang harus dipropose, harus dijalankan gitu loh. Dimana ini mungkin tidak bisa diterima sama orang banyak, sehingga ini hanya stuck ke dirinya sendiri. Tanpa kamu saya melihatnya tidak ada kemajuan ya. Dia banyak sekali apa ya, kayak berusaha untuk tetap terlihat wow di depan orang, terlihat kayak baik-baik saja, terlihat mampu, tapi nyatanya di sini kalau saya lihat juga dia banyak kayak tidak melaksanakan tanggung jawab. Dalam arti ketika nggak ada sama kamu dia keteteran, banyak kayak menyelamatkan diri sendiri ya, kayak banyak pergi, banyak
nggak bisa berkomitmen gitu loh. Banyak hal-hal yang masih belum bisa diurus, yang dia tidak selesaikan, tapi kayak ditinggal pergi gitu aja. Ya, nasibnya tanpa kamu di sini sebetulnya kayak ya bakalan menyedihkan gitu loh. Bakalan menyedihkan. Tetapi bagaimana dengan kamu? Maksudnya gini ya, aku mau lihat dari dua sisi. Bagaimana ketika kamu sudah nggak sama dia gitu. Ya ini aku taruh kartunya di bawah ya, ini mengenai bacaan kamu. Karena nggak adil juga sih kalau kita ngelihat kamu yang begitu mungkin effortnya banyak. Kamu mungkin yang lebih cinta, mungkin kamu bisa aja kamu cinta sendiri ke orang ini. Gitu. Kita akan lihat. Di sini ada kartu Nine of Swords. Sebetulnya kamu juga memang ada kepikiran sih sama orang ini ya. Ada kartu Nine of Swords di sini menunjukkan bahwa sampai dengan detik ini pun kamu tuh kayak ngerasa kasihan. Ada sisi kasihan, sisi lemahnya mungkin kamu orangnya berempati. Tetapi di sini kamu juga tidak ingin bergerak lebih jauh. Kenapa? Karena kamu pengen sesuatu yang baru, kamu pengen ada perubahan. Kamu merasa selama bersama dengan orang ini kamu tuh kayak selalu ditekan atau didoktrin. Ini dari pikiran loh. Kamu tuh kayak mencoba untuk membahagiakan orang ini, tapi orang ini kayaknya nggak bisa nggak bisa kayak menghargai kamu. Itu yang aku lihat dari sisi kamu. Kamu memilih ketika kamu memang benar-benar cinta sama orang ini, tapi akhirnya kamu juga melepaskan. Kenapa? Karena kartu The World. Kartu The World di sini kamu nggak mau sakit. Dan kalau aku bilang perbandingannya sih sebenarnya wajar-wajar aja buat kamu. Kalau kamu di sini memang udah mantep untuk memutuskan karena kamu mungkin banyak didoktrin secara pikiran atas masalah-masalahnya dia ngelihat kamu juga supaya dia juga ada sisi keuntungan untuk diri sendiri. Aku ngelihatnya di sini kamu sudah tepat untuk pergi, dan ini mungkin adalah jalan Tuhan yang kamu tuh dikasih tahu bahwa kamu tuh loh sebetulnya mempertahankan orang ini juga energinya tuh nggak jalan gitu loh. Ya mungkin bisa dibilang kamu cintanya habis, energinya habis, pikirannya habis. Apa yang sudah kamu korbankan? Mungkin materi, mungkin uang, mungkin apapun gitu. Jadi yang aku bisa konfrontir dari kartu ini, kalau misalnya kalian memang memutuskan untuk pergi dari orang ini, nggak masalah. Tidak ada yang menyakitkan buat kamu, karena ada kartu The World, teman-teman. Kamu mau bertahan dengan kondisi yang benar-benar membuat kamu makin sakit, atau kamu mau pergi. Ya anggap aja kamu pergi dulu. Ya kita nggak pernah tahu ke depannya besok dia tuh bakalan insaf atau sadar dengan keegoisan dia atau enggak. Gitu ya kan? Apa yang akan terjadi ketika kamu pergi? Pertama, dia tuh akan semakin sadar, teman-teman. Semakin sadar bahwa selama ini support dan perhatian yang kau berikan kepada dia itu tidak bisa hanya dianggap sebelah mata. Karena kenapa? Begitu begitu ampuh, begitu berpengaruh besar perubahan yang kau berikan kepada dia. Jadi di belakangan dia masih akan sadar gitu loh. Dia makin akan sadar bahwa tanpa kamu dia itu ngestak aja, nggak ada apa-apanya. Di sini saya melihat bahwa dia mulai menerima ya, secara pikiran dia mulai menerima bahwa energi yang kau berikan sama dia itu tidak pernah didapatkan dari orang lain. Dari yang aku lihat di sini, teman-teman, mungkin dia akan melakukan beberapa pembanding, ya. Mungkin kalau aku tanpa kamu juga tadinya aku pikir aku nggak apa-apa gitu loh, tapi ternyata nggak ada yang bisa lebih ngerti dia lagi kecuali kamu. Dia mau nanya ke siapapun, mau coba ke siapapun, belum tentu orang itu bisa sepeka dan sengerti kamu. Makanya aku bilang, apakah mungkin kamu tuh orang yang empatinya terlalu tinggi? Bahkan ketika kamu sudah disakiti atau kamu mungkin gak puas sama dia, kamu mendingan kayak ya udahlah mikirin dia, tapi kamu juga
ada kesadaran bahwa saatnya ini aku tuh harus berubah. Saatnya ini mungkin aku tidak terlalu harus bucin-bucin banget gitu loh ke dia. Dan sebaliknya bagaimana nanti? Dia yang akan narik energi kamu terus. Karena aku melihat ada crown chakra ya, di mana frekuensi spiritualnya dia itu akan terkoneksi dengan kamu gitu loh. Dia akan minta doa, minta mohon supaya kamu tuh bisa kembali dengan apa ya, dengan kesadaran kamu. Jadi yang aku bisa bilang adalah ketika kamu sudah mau melepaskan diri untuk pergi dari orang ini, ketika orang ini sadar tidak ada kamu tuh, dia hidupnya juga berantakan, maka dia akan ngarepin kamu kembali dan kembali terus seperti itu. Yang aku bisa bilang sama kamu di sini adalah ketika kamu udah nggak bisa lagi sama orang ini dan kamu rasa kayaknya sudah cukup, sudah selesai, sudah enough, maka pergilah sejauh-jauhnya. Jangan berhenti untuk berlari apabila dikejar. Gitu loh. Mungkin sekarang dia nggak ngejar kamu gitu, tapi kita nggak tahu. Lebaran, habis lebaran, lusa atau gimana, tiba-tiba setelah dengar dengan ini dia ngejar kamu. Kita nggak ada yang pernah tahu, teman-teman. Sekarang semesta itu membuat kamu berpikir, ketika kamu tanpa dia, apakah itu memang penting banget untuk kamu atau hanya sekedar makanin ego kamu aja karena kebutuhan. So far gak ada yang salah dengan sendiri gitu loh. Gak ada yang salah dengan sendiri. Kenapa kamu begitu tergantung sama orang? Karena kamu empati yang berlebihan. Tapi apakah orang ini akan berempati ria sama kamu? Apakah orang ini akan memberikan efek positif ke depannya, atau kamu makin ngerasa lemah karena energi kamu mungkin udah habis sama orang ini? Coba kamu pikirin itu dulu. Kalau kataku gini sih teman-teman, kalau misalnya kamu masih setengah-setengah, jangan pernah meninggalkan. Tapi kalau misalnya kamu memang, aku udah gak bisa lagi deh kayak begini, cobalah untuk berkonsekuen dengan apa yang sudah kamu ucapkan. Ketika kamu sudah pergi, jangan lihat ke belakang lagi. Coba deh rasain dulu, gak usah lihat ke belakang lagi, maju aja ke depan, fokus sama dirimu dan pekerjaan, jaga uang kamu jangan sampai keluar, rasakan apa yang akan terjadi. Itu saran aku ya, karena yang aku bisa cek di sini adalah ketika kamu mencoba untuk tidak selalu mengulang-ulang yang hal sama, semesta itu akan memberikan satu kebaikan buat kamu. Semesta akan memberikan kebahagiaan buat kamu. Yang penting adalah apa sih? Kebahagiaan kita secara batin. Setelah itu baru disusul dengan duniawi. Kalau mental kamu juga gak bagus, gara-gara orang ini buat apa dipertahankan? Jangan pernah menyesali, dia ninggalin aku kak, aku sedih. Ya mungkin itu adalah cara Tuhan untuk memperlihatkan kepada kamu bahwa dia tuh lo gak sebaik itu. Ternyata dia gak bisa seperti yang kau inginkan. Selama ini aslinya ya seperti itu. Saya gak tahu kamu akan dengerin ini dari tarot reader lain atau enggak. Tetapi bedakan cinta buta dan buta karena cinta. Kita punya kartu trust. Makna di balik kepercayaan adalah ketika kamu percaya sama orang, kamu memberikan yang lebih, orang itu juga seirama dan memberikan kamu yang porsinya sama. Itulah makna percaya. Sekarang kamu renungi di balik kartu ini, apakah orang yang kamu percaya selama ini mengisi hati kamu, memberikan effort yang sama dengan kamu. Lepas dia banyak dramanya ya, tapi apakah upaya itu ada dilakukan untuk kamu? Atau kamu yang lebih berupaya untuk mendapatkan dia? Sekarang kita tanya, apakah dia juga cinta kamu atau kamu yang cinta sendiri ke dia? Itu aja ya.
Jadi aku di sini tidak akan membuka untuk inisialnya teman-teman. Coba ini terakhir dijadikan bahan renungan untuk kita semua. Oke, terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. Semoga pelajarannya, manfaatnya bisa berguna untuk kita di kehidupan ini. Ya, terutama masalah cinta. Berguna, bermanfaat di kehidupan cinta kita dan hidup kita. See you when I see you. I love you. Assalamualaikum. Bye-bye.